Halo teman-teman semua, apa kabar? Apa kabar? Kita bertemu lagi. Oke, ketemu lagi di Better Leader. Ini dia pakar quality improvement kita, Bang Satria Dharma Tarika. Yeay. Oke, Bang Satria apa kabar ya? Kabar baik, Mas Ter. Alhamdulillah, habis pulang kampung. Ya, begitulah ya. Iya. Tapi nggak ke Medan kayaknya. Enggak, bukan ke Medan. Kampung istri. Kampung istri. Ya, jadi ya video ini dibuat pada saat kita belum lama lah, semingguan ya habis libur-libur Lebaran. Nah, tayangnya sih mungkin masih agak lama. Nah, dan kita masih mau lanjutin Bang serial problem solving decision making kita ya. Ya, dengan pendekatan quality improvement ya. Betul. Yang lalu kita kan udah bahas 2 tuh Bang. Iya, betul. Apa aja kalau untuk kita review sedikit? Di bagian pertama kita kan ngomongin bahwa merumuskan masalah itu jadi langkah penting gitu ya. Jadi kita bicara tentang yuk kita ketika ada masalah, tahap pertama kita mengakuilah bahwa masalah itu ada, terus yang kedua lalu kemudian kita rumuskan masalah dengan tepat sehingga kita tahu bahwa ada titik awalnya dan ada sesuatu yang ingin kita capai. Gitu. Itu pembicaraan kita yang pertama ya. Iya, betul. Lalu yang kedua kita kemarin bilang bahwa ketika ada masalah kita tidak bisa duduk di menara gading lalu kemudian mengeluarkan titah ini solusinya gitu ya, karena bisa jadi tidak tepat dengan situasi di lapangan. Berisiko tuh Bang ya? Berisiko betul. Maka kita perlu turun ke lapangan melihat. Nah, cuma kalau kita turun ke lapangan banyak banget yang harus dilihat gitu ya. Gimana caranya? Kacau semua. Gimana caranya agar ketika kita turun ke lapangan kita bisa fokus pada masalah yang sedang jadi konsentrasi kita gitu ya. Maka kemarin kita bicara tentang yuk kita kelompokkan dulu berdasarkan 4M 1E gitu ya. 4M 1E itu man, machine, method, material, dan environment. Lalu kita tinggal bandingkan aja dari sisi manusia seharusnya bagaimana, pada kenyataannya bagaimana gitu ya. Seharusnya A, pada kenyataannya gimana sih? Nah, kalau ada yang tidak sesuai antara yang seharusnya dengan kenyataannya, itu masalah. Tapi kalau sesuai, ya udah nggak usah dipikirkan dulu lah. Ya. Itu nggak usah diutak-atik gitu, Mas Ted. Oke, jadi setelah dirumuskan masalah, kita cek kondisi sebenarnya dengan menggunakan sebuah framework ya supaya tajam ya. Betul. Nah, habis itu apa yang mesti dilakukan nih Bang? Ya, kan kita perlu melihat masalah itu terjadi, pasti kan ada yang penyimpangan kan ya. Oh iya. Tadi kita lihat masalah di man misalnya gitu ya, atau di metode misalnya, pasti ada penyebabnya. ada penyimpangan di situ gitu. Nah, penyimpangan ini kan baru gejala nih. Yang kita lihat di depan, oh seharusnya kan begini, tapi pada kenyataannya begitu gitu ya. Nah, kita diajak untuk tidak buru-buru melakukan terapi terhadap apa yang tampak ini. Apa yang baru sebatas gejala ya? Yes, itu baru gejala. Kita jangan buru-buru langsung kasih obatnya gitu ya. Karena kita perlu tahu apa yang membuat penyimpangan tersebut terjadi. Seharusnya A, pada kenyataannya B. Nah, kita perlu tahu kenapa B. Ya, kenapa B? Jadi jangan buru-buru langsung kasih obat. Jadi kayak pembicaraan kita yang pertama, Mas Ken. Wah, jualan kita susah. Kasih diskon atau promo tambahin. Digedein gitu ya. Salesnya ditambah, source gitu ya. Itu yang kemudian itu kan cuma gejala di depan gitu kan. Kita mestinya lihat apa sih yang tidak sesuai dengan rencana awal, apa yang tidak sesuai dengan ketentuan atau standar yang sudah dibuat. Baru kita cari tahu. Jadi kalau sudah kita lihat ada yang menyimpang, baru kemudian ini akan kita cari tahu apa penyebabnya gitu. Ibaratnya gedung ini misalnya ada rumah bocor gitu ya. Nah, ketika rumah bocor itu, ya bocor di situ, udah langsung aja tambal di sana. Bisa jadi itu cuma tempat keluarnya air loh. Asal muasal bocornya dari mana belum tentu. Belum tahu, iya. Lalu kita tambal, hujan bocor lagi. Ya, hujan bocor lagi karena ada sumber lain ternyata yang membuat dia mengalirnya dari sana. Jadi Oke, jadi kayak dokter ya Bang ya?
Kalau Iya, mirip dokter kan katanya selalu mengatakan bahwa gejala itu bukan problem yang sebenarnya ya. Kita mesti lihat ya, demam itu bukan penyakit yang sebenarnya gitu kan. Gatel-gatel atau alergi itu bukan penyakit sebenarnya gitu kan. Betul. Jadi kadangkala misalnya gatal-gatal tadi ya. Wah, ini kasih obat langsung obat gatal-gatal. Padahal mungkin air di rumah yang tidak benar gitu ya. Lingkungannya iya yang tidak juga, beres lingkungan gitu. ya. Mau diobati apapun selama ini tidak beres, gatal-gatal lagi, pasti bilang dokternya yang tidak paten. Iya juga ya. Oke. Nah, berarti kalau kita pun sudah memetakan apa tadi namanya yang sebelum langkah kedua itu semacam mempertajam ya. Mempertajam. Jadi Bahasa lainnya mencari akar masalah. mencari akar masalah gitu ya. Itu lebih sederhananya mencari akar masalah. Saya kemarin mengalami kayak dokter itu ya Mas Ted ya, baca gitu merasa ini setiap kali cahaya berkurang kok kayaknya susah banget baca ya. Ini tulisan makin kecil, padahal persoalannya di mata ya. Kita tidak perlu menambah terangnya lampu lawang matanya yang sudah butuh kacamata gitu. Nah makanya kita perlu cari tahu kenapa demikian gitu. Kita akan sangat terbantu oleh analisa kita ke lapangan, apa yang seharusnya dengan apa yang pada kenyataannya untuk mencari ke akar penyebabnya tadi, sumber masalah itu. Jadi di sini kita pakai diagram tulang ikan Mas Ted yang biasa dipakai orang-orang. Oke, fishbone diagram. Fishbone atau diagram Ishikawa kata orang-orang ya. Ishikawa. Itu nama lain itu ya? Iya, yang menemukan Pak Ishikawa. Jadi namanya diagram Ishikawa gitu. Oke. Kan sebetulnya bergerak dari 4M1E tadi ya. Jadi tapi kita buat kayak diagram tulang ikan yang kepalanya itu selalu isinya masalah. Masalah yang dirumuskan pertama kali langkah pertama. Jadi itu mungkin selaras dengan ikan busuk itu selalu dari kepalanya katanya Ustaz. Jadi kepala itu masalah yang sedang dihadapi itu ada di sini di kepala. Baru kemudian kita lihat dari sisi manusia, metode, material, lalu kemudian lingkungannya gitu ya. Itu semua kita lihat. Nah, kadangkala ada hal yang tidak bermasalah, udahlah, tidak usah habiskan energi kita di situ. Tapi kalau benar ada hal yang tidak sesuai dengan harapan di salah satu unsur, itu yang kita gali. Nah, penggaliannya mungkin Mas Teddy sudah sering dengar istilah 5 why katanya ya. Jadi mengapa? 5 kali pertanyaan mengapa gitu. Jadi setiap kali ada penyimpangan gitu, kita tanya kenapa itu terjadi. Pasti ada alasannya kan. Jadi kalau kayak yang lain gatal-gatal itu, kenapa gatal-gatal terjadi? Nah, kita bisa dari 4M1E, bisa dari kondisi lingkungannya, bisa dari makanannya misalnya ya, bisa dari orangnya gitu. Kita lihat kemungkinan-kemungkinan itu, baru nanti digali why. Jadi kalau kita pinjam analoginya kedokteran tadi nih, ada orang yang sering pusing-pusing Mas Ted. Nah, sering pusing-pusing. Kalau kita hanya berhenti pada gejala, kita akan kasih obat sakit kepala tuh. Lagi pusing, obat sakit kepala. Besok pusing lagi, obat sakit kepala. Besok pusing lagi, obat sakit kepala gitu. Padahal kita perlu cek. Mestinya dia tidak pusing, tapi kenyataannya pusing. Kenapa? Oh, ternyata kurang tidur. Penyebabnya kurang tidur gitu ya. Kenapa dia sampai kurang tidur? Misalnya ya, oh ternyata dia punya 3 pekerjaan. Widih. Misalnya ya. Kita juga pengen punya tuh. Belum ada yang 2 lagi tuh ya. Punya 3 pekerjaan sampai larut malam gitu. Istirahatnya kurang. Jadi bukan obat yang perlu kita gali, tetapi istirahatnya yang perlu ditambah gitu ya. Kalau istirahatnya ditambah, masalah selesai gitu. Seberapa banyak pun nanti obat dipakai, jadi ketergantungan obat, tapi masalah utamanya tidak beres-beres. Ya. Kenapa? Karena akarnya tidak ketemu ya. Itu jadi nanya 5 kalinya di tiap area Mas. Di area di area metode ditanya 5 kali, begitu? Kalau kelima-limanya ada penyimpangan, iya. Tapi kalau Oke, berarti balik ke yang kedua dulu. Dari 5 itu, mana yang ada penyimpangan? Pilih dulu ya. Betul. Oke, ternyata yang kayak ada penyimpangan adalah misalnya sama metode misalnya gitu ya. Nah, baru yang 2 ini ya. Itu yang kita fokuskan. Masing-masing 5 kali. Betul. Kadang-kadang tidak sampai 5 sudah ketemu juga sih Mas Ted. Tapi katanya di kelima itu sudah
di kelima pasti sudah ketemu akar masalahnya. Iya, gitu. iya. Dan mungkin ini nggak sih Bang berhubungan. Misalnya kita gali men ya. Misalnya orangnya, kenapa kok ada kesalahan gitu kan? Misalnya kualitas rasa masakan nggak standar, ya banyak komplain begitu. Oh ternyata orang yang masak itu pelatihannya kurang gitu. Itu kan kaitan sama metode juga ya? Yes, betul. Jadi sangat mungkin. Bisa Jadi berhubungan begitu ketika kita cari akar masalah, kita mungkin masuknya lewat lingkungan misalnya ya. Tapi kemudian setelah kita cari tahu, itu metode yang jadi akar masalahnya gitu ya. Kenapa lingkungannya bermasalah? Karena belum ada metode yang mempersiapkan itu gitu. Misalnya kenapa masakan itu tidak standar dari sisi lingkungan misalnya, bahan bakunya cepat busuk. Itu dari sisi material. Iya kan, misalnya material ya. Dari busuk. material. Atau mungkin lingkungannya ada yang tidak standar. Oke, material lah ya. Bahan baku cepat busuk, tapi kenapa cepat busuk? Mungkin berarti perlu ada prosedur khusus ya supaya lebih awet gitu ya. Bisa jadi prosedur, bisa jadi bahan bakunya kok cepat busuk misalnya makanannya. Oh, karena dibelinya bukan dari supplier yang terbaik. Misalnya ya. Kenapa dibelinya bukan dari supplier yang terbaik? Karena yang beli fokus pada harga. Misalnya ya, harga murah. Ya. Kenapa sih pembeli sampai fokus pada harga murah? Kenapa dia tidak fokus pada kualitas? Ternyata orangnya tidak ada pembelajaran tentang bisnis gitu. Jadi dia fokus pada beli yang murah gitu ya. Nggak punya wawasan lain. Nggak punya wawasan gitu bisnis secara lengkap. Jadi masalahnya di mana? Ternyata pada orang. Kita tidak mempersiapkan orangnya sehingga ketika melakukan dia tidak melakukan dengan baik. Berarti mungkin saja setelah kita gali yang lain-lain, ternyata ujungnya tuh cuma satu gitu. Bisa. Mungkin Jadi ya. ada berapa cabang gitu ya. Setelah itu ternyata satu. Itu malah enak tuh kalau kita Enak ya. Benerin itu kemungkinan beres yang lain. semua gitu. Iya. Kayak kalau dalam konteks yang besar negara misalnya ya, beresin korupsi mungkin beres semua gitu. Akar masalahnya cuma satu. Gimana beresinnya Nah, itu dia. Iya betul sih ya. Oke, jadi mungkin saja setelah dianalisa 5 kali, tiap elemen 5 kali gitu, ternyata mengumpul di 1 atau 2 solusi. Barulah itu nanti disebut sebagai solusi yang masalah yang nanti ketika jadi solusi ya, itu masalah yang mungkin valid gitu ya Bang ya. Akar masalah. Jadi kita perlu pastikan juga Mas Ted, kalau kita pakai diagram fishbone itu, diagram tulang ikan itu, kadang-kala nih orang bikin diagram tulang ikan ya, itu arahnya kemana-mana. Jadi maksudnya kemana-mana itu begini. Kalau kita pakai diagram tulang ikan itu, mestinya mengerucut. Mestinya ke arah kita. Justru mengerucut, hasilnya itu mengerucut ke kita. Mengerucut dan artinya kita fokus pada lingkaran pengaruh yang bisa kita kendalikan. Terus yang bisa kita lakukan apa gitu. Jangan sampai cari why, ujung-ujungnya orang lain yang disalahkan gitu ya. Nah itu kan ya kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau menurut kita, wah habis sih merekanya begitu gitu ya. Kenapa misalnya kita tidak bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat misalnya ya. Nah lalu kemudian kita why, ujung-ujungnya itu sih tim dapur tidak bisa kerja dengan cepat gitu ya. Nah itu biarlah mereka nanti yang mikirin persoalan itu persoalan mereka. Persoalan kita yang di bagian kita apa nih gitu. Oh jadi itu kaidahnya ya pada saat menggali why. Karena kan ini pernah ada masanya Bang, kata why itu suka dihindari di dunia motivasi gitu ya. Karena katanya suka bikin orang cuma cari-cari alasan. Kambing hitam, betul. Ya, jadi itu mungkin terjadi karena kita tidak mengecek bahwa jawaban why itu berarti makin keluar. Harusnya jawaban why yang valid adalah yang makin ke dalam, yang membuat kita bisa mengambil sesuatu yang ada dalam kendali kita itu. Betul. Jadi contoh bercandanya gitu ya. Kalau misalnya tadi kita ada perusahaan yang bikin saus misalnya ya, saus. Ini saus kita dikomplain nih, banyak yang komplain. Kenapa? Oh ya karena cepat rusak. Sebelum sampai expired date-nya dia sudah rusak. Loh, kenapa dia cepat rusak? Oh ternyata bahan bakunya, tomatnya itu kualitasnya tidak baik. Kenapa tomatnya kualitasnya tidak baik? Oh itu karena dipanen lebih cepat di petani. Kenapa dipanen lebih cepat sama petani? Karena sudah musim hujan, dipanennya buru-buru. Terus kita mau ngapain? Nanti ujung-ujungnya kita nyalahin Tuhan gitu ya. Oh kenapa musim hujannya datang? Itu karena
Tuhan gitu. Nah, bukan begitu yang kita soalnya kan harapkan si gitu. petani udah jauh dari kendali kita ya. Yes, betul. Iya, udah berarti kalau sampai kayak gitu udah di stop aja. Nah, kita tinggal bahan bakunya, kenapa kita pilih di situ? Akar masalahnya adalah kita tidak punya supplier yang lain selain si petani itu. Mestinya kita punya tinggal Berarti, begitu kan ya. Oh, karena kalau begitu, oh iya benar, karena kita nggak punya supplier lain. Berarti solusinya adalah Cari yuk supplier coba lain. cari supplier lain. Oke, ya. Seperti ya, itu. ya. Nah ini, tapi paling enak kan memang nyalahin orang, Mas Ted. Biar kita tidak berubah gitu ya. Iya, itu benar. ya kembali ke pertemuan kita yang pertama. Kalau orang tidak siap merasa dirinya bermasalah, maka akar masalah pun akan dicari-cari keluar gitu ya. Iya, benar. Tapi kalau orang merasa bahwa ada masalah, saya perlu perbaiki, maka merupakan satu kesempatan yang menguntungkan buat dia ketika ada akar masalahnya, bisa dihajar nih, gitu kan ya. Iya. Tadi misalnya kalau dalam kasus pribadi ya, orang yang sakit kepala ternyata problemnya karena 3 kerjaan, dia kurang tidur. Nah, kira-kira kalau bisa dikerucutkan gimana Bang? Apakah dia mesti mencari kerjaan lain atau mengurangi, atau bisa nggak dia tidur sambil di sela-sela pekerjaan itu? Nah, ini mungkin kita perlu gali lagi ya, why-nya itu kenapa dia harus sampai punya 3 pekerjaan. Oke, gajinya kurang gitu. Nah, gajinya kurang misalnya ya, karena gajinya kurang. Ya. Gaji kurang itu sebetulnya kalau kita lihat ukuran, teman-temannya punya gaji yang sama, Iya juga. dia teman-temannya Iya, nggak iya, kurang iya, nih gitu. Kenapa dia sampai kurang? Misalnya jangan-jangan sebenarnya gaji itu cukup, tapi karena dia nggak bisa kelola Dengan keuangan, lalu kurang terus. Betul. Nah, dia harusnya kan kalau dari situ bisa diperbaiki adalah pengelolaan keuangannya ya. Yes. Tapi ini tidak dilakukan, yang dilakukan adalah cari kerjaan lagi. Kerjaan lagi gitu. Akhirnya kurang tidur, sakit kepala gitu ya. Temannya punya keluarga, gajinya nggak jauh beda, bisa gitu ya. Kenapa dia yang mungkin belum punya keluarga, tapi kok nggak bisa? Ternyata temannya punya keluarga, dia punya banyak pacar gitu ya. Malah jadi boros. Nah, Emang bagusnya kalau jangan pacaran langsung menikah. Bisa all in ya Bang, ya, jadi kelola bersama ya. persoalannya sebetulnya adalah punya banyak pacar misalnya ya, atau gaya hidup yang boros tadi gitu. Nah Kalau itu dia bisa kelola gaya hidupnya, mungkin sebenarnya gajinya cukup, nggak perlu punya 3 pekerjaan ya. dia hidupnya lebih berkualitas gitu. Iya. Oke. Wah, ini menarik banget nih ya. Mas Ted. Nah, ini yang kadang-kadang kalau saya amatin dulu Bang, nggak mesti kejadian pada saat orang bikin improvement tuh. Karena langsung tiba-tiba muncul solusi ya, lalu dicari-cari akar masalahnya. Kalau kita pinjam 7 habit itu mereka pakai habit 2 Mas Ted. Begin with the end. Nanti solusinya ini ya, lalu kita cari. Kalau pakai quality itu kan sebetulnya 8 langkah. 8 langkah 8 itu. steps ya. Ya, 8 step 8 langkah. Nah, mestinya langkahnya itu satu persatu. Iya. Nah, tapi orang sudah langsung ke solusi dulu, lalu nanti ditarik undur. Cari-cari. Nah, itu yang ya Apa kalau istilahnya waktu itu kan agak populer itu post factum. No. Sempat agak diberitakan, sempat ada komentar itu soal kebijakan ya, soal undang-undang. Jadi sudah ada faktanya lalu dicari, ditarik ke belakang gitu ya. seperti itu Mas. Dan itu sebetulnya di problem solving dan decision making bagian ini yang seru gitu ya. Karena bagaimana nanti kita mengambil keputusan kalau kita tidak yakin bahwa persoalannya itu kita sudah tahu akarnya gitu. Ya, betul. Nah, dan bagaimana kita bisa memilih solusi terbaik nanti kalau kita tidak tahu persis ini akar masalahnya gitu. Ya. Jadi buat teman-teman yang lagi ada inisiatif buat improvement ya, nah tolong bagian ini seksama banget nih melakukannya Bang ya. Jangan sampai, karena mungkin dia dari 3 langkah sudah kita bahas ya. Langkah 1, 2 relatif agak lebih mudah ya. Oke, masalahnya apa kita akui. Kemudian habis itu kita bikin ukuran, kita lihat kayak 4M 1E ya kan. Nah, dari situ cuman kan harus ditelusurin ya. Telusurinnya kadang-kadang orang mungkin nggak sabar ya, karena udah punya wawasan atau pengalaman, ini pasti di sini problemnya gitu kan.